Pemirsa Anda kembali lagi bersama kami masih di Breaking News Misteri Kematian Mirna dan saat ini kami masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan pakar hukum pidana Bang Heri Firmansyah. Kalau tadi begitu ya pertanyaan saya di segmen sebelumnya ini terkait dengan prosedural begitu yang tadi sudah kita bahas sedikit. Salah satu prosedural yang tidak terlihat di kasus ini adalah berita acara penyitaan begitu, pengkloningan dan lain sebagainya terhadap alat-alat begitu atau barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan dan juga di play begitu di persidangan. Nah, tanggapan Anda, apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai kelolosan atau kelupaan atau lain sebagainya? Kalau kita melihatnya dari kacamata equality before the law tadi ya, yang tadi pagi juga sempat kita singgung, sebenarnya perspektifnya ada dua. Ada pertama itu disebut sebagai equal protection on the law, dan yang kedua adalah equal justice under the law. Jadi seseorang itu diproteksi, dia di muka hukum itu sama, kemudian dalam konteks keadilan dia juga tidak dibeda-bedakan. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika tadi alat bukti kemudian dibawa pulang misalnya, kemudian bisa terjadi sesuatu, sebenarnya ini mempengaruhi nilai keabsahannya. Sekali lagi ketika pertentangannya adalah ini sudah direkayasa atau tidak direkayasa, karena sulit membuktikan. Baik, mengingat ada begitu ya potensi-potensi untuk kecurigaan seperti itu, ada tidak sih yang mengatur agar alat atau barang yang diputar di persidangan itu adalah milik pengadilan dan dikip oleh pengadilan? Sebenarnya tadi di sidang kan sudah dikatakan bahwa ketika ingin menyita pun ada proses yang harus diikuti, misalnya kemudian ada disegel untuk memastikan bahwa barang itu tidak berpindah tempat atau dia tidak rusak, karena kalau rusak, kita beli barang apapun, ketika rusak pasti kita sudah menyatakan bahwa barang ini sudah tidak bernilai sama lagi dengan sebelum rusak. Nah, apalagi ketika bicara tentang keadilan substantifnya. Nah, keadilan substantif ini berarti yang substansi, yang substance. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau seandainya hal ini dibiarkan, maka akan terus jadi pertanyaan, bukan hanya dari sisi si pencari keadilan. Ketika orang yang menonton di muka persidangan pun akan mempertanyakan apakah sudah benar dalam hal tadi bukti ini dihadirkan ke persidangan. Karena sekali lagi ketika membuat terang benderang suatu perkara pidana, maka alat bukti tadi harus dia sudah memenuhi standar tadi kualifikasi yang baik, sehingga dalam konteks kekuatan pembuktiannya nanti sudah bisa bernilai besar, sehingga hakim akan terbantu dengan tidak ragu-ragu lagi untuk meyakin bahwa si terdakwalah yang dikatakan misalnya dalam konteks suatu perbuatan pidana yang dilakukan bersalah atau malah tidak bersalah. Baik, dikembalikan lagi nih ujung-ujungnya ke hakim lagi begitu. Tapi kalau untuk dari proseduralnya sendiri, boleh atau tidak untuk alat ini dibawa pulang? Sebenarnya kalau kita merujuk pada satu hal yang tadi kita katakan bahwa ada sistem yang bermain di situ, maka sistem itu harusnya ditaati. Ya, kalau dibawa ke rumah, ya siapa yang bisa menjamin sih? Saya bicara garantinya saja, jaminannya. Kita menilai dari objektivitas saja. Bahwa ketika itu dibawa pulang, ya kita tidak tahu apa yang dilakukan terhadap barang tadi. Karena ketika perspektifnya itu dikembalikan kepada penyidik, hak prerogatif penyidik, tapi sebenarnya tidak berlaku subjektif juga, karena pasti ada takaran-takaran objektifnya, sehingga tidak boleh dilakukan rekayasa, tidak boleh dirusak misalnya, atau digunakan untuk tendensi secara pribadi tadi. Tapi siapa yang bisa menjamin itu? Nah, saya tidak akan bisa menjawab itu sampai kapanpun. Siapa yang bisa menjamin bahwa nilai objektivitasnya itu tetap pada kesohihan ya, ibaratnya kalau kita bicara ini sohih nih, itu dianggap sebagai alat bukti. Dijamin saja sudah tidak bisa, bagaimana ini bisa dijadikan alat bukti? Menurut Anda apakah ini kompeten untuk dijadikan alat bukti? Sekali lagi yang menilai nanti kompeten atau tidak tetap majelis hakim ya, karena dia akan menilainya dari ada relevansi atau tidak terhadap kasusnya. Ketika itu bisa diangkat dan kemudian ada relevansi, baru kita bicara admit atau tidak. Nah, di konteks yang lain, dalam konteks hukum pembuktian ada istilahnya exclusionary rules, misalnya bahwa sebenarnya hampir sama dengan unlawful legal evidence tadi, bahwa ketika itu diperoleh dengan cara yang tidak prosedural, tidak berdasar hukum, maka itu pun tidak dianggap sebagai salah satu alat bukti nanti. Baik, tadi juga sempat begitu ya dibahas terkait dengan motif. Ini cukup berbeda dengan ahli-ahli sebelumnya. Ini sekarang motif ini dirasa cukup penting karena motif ini ya berkaitan erat sekali dengan niat, apalagi ini adalah pembunuhan berencana. Ada tanggapan Anda? Perbuatan pidana itu karena ada aktus reus, kemudian ada mens rea. Niat mens rea itu adalah niat jahatnya, kemudian dikonkretkan dengan perbuatannya, entah itu membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Nah, ketika bicara dengan 340 KUHP, pembunuhan berencana yang biasa di labeling oleh orang, kemudian kita sandingkan dengan pasal 338 KUHP yang
kita sebut sebagai pembunuhan seketika, maka perbedaannya adalah ketika bicara tentang unsur. Nah, dalam konteks hukum pidana dikenal istilahnya yang tadi pagi sudah kita bahas juga, bestandel. Bestandel itu adalah unsur perbuatan pidana yang sifatnya adalah ekspresif verbis dia, karena itu tertulis sifatnya maka dia harus dibuktikan. Beda dengan elemen yang bisa tertulis atau tidak tertulis dalam konteks hukum pidana. Nah, dalam kajian yang kita pandang dalam 340 KHP, poin yang paling penting adalah bicara tentang barang siapa, ya kan? Kemudian dia dengan sengaja, kemudian dengan rencana tadi merampas nyawa orang lain, kemudian diancam dengan hukuman yang maksimalnya adalah pidana mati, kemudian layer di bawahnya adalah pidana seumur hidup, atau dengan pidana masa tertentu selama 20 tahun. Nah, yang harus dibuktikan tadi adalah bagaimana tadi ada niat jahat dengan rentang waktu, kemudian ketika seseorang itu ingin melakukan perbuatan di 340 KUHP, maka ketika dia ingin melakukan satu kehendaknya tadi, ada masa tenangnya tadi, ada dalam keadaan tenang dia memutuskannya, bahkan ketika dia mengeksekusinya juga ada perspektif itu di dalamnya. Nah, tadi juga sempat begitu ya disinggung lagi motif ini soal berkaitan erat dan juga tadi tidak sembarangan begitu menetapkan 340 ini. Tadi juga ada dibandingkan lagi 338, 339 begitu ya, ada pembunuhan begitu disertai dengan tindak kriminal yang lainnya begitu. Jika nanti memang 340 ini tidak terbukti, pertanyaan saya seperti sebelumnya, jika Anda bandingkan dengan keterangan yang barusan begitu ya, apakah nanti bisa dibelokkan ke pasal yang lain? Sebenarnya kalau membelokkan harus ada dasar logika hukumnya. Maka yang harus dibuktikan adalah sekali lagi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jika dakwaan ini ternyata tidak terbukti, tidak boleh dia mengubah seenaknya karena ada masa rentang waktu untuk mengubah kemarin, dan ini sudah proses sidang sudah berjalan, sudah tidak ada lagi penambahan seharusnya. Maka yang dilakukan adalah ingin membuktikan apa yang sudah didakwakan oleh jaksa. Terkait dengan motif, sebenarnya perspektifnya adalah itu menjadi satu pertimbangan hakim dalam memutus misalnya berat ringannya pidana yang akan dijalankan oleh si terdakwa jika dia bersalah. Jadi itu hanya persoalan untuk hakim untuk menilai apakah ini bisa diperberat atau diperingan saja. Karena akan menjadi berbeda seorang yang motif untuk membunuh orang karena dendam dengan karena membela diri misalnya. Sama-sama membunuh dia, tapi motifnya berbeda. Motif itu adalah dorongan orang melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Jadi itu adalah salah satu alasan hakim untuk menilai diperberat atau diperingan. Jadi bukan masalah yang selalu kita putar-putar ke dalam lingkaran itu, bahwa apakah ini harus dibuktikan atau tidak dibuktikan. Baik, kembali lagi begitu ya, di alat bukti yang ada 5 ini, minimal 2, bisa lebih dari 2 begitu ya. Ada yang mengatakan ketika lebih dari 2 ini bisa menerangkan atau bahkan bisa justru mengaburkan. Tapi sebenarnya untuk mengukur kualitas dari alat-alat bukti yang ada, jika memang lebih dari 2, tapi dilihat dari kualitasnya, bagaimana untuk menakar kualitasnya? Alat bukti itu bisa dibagi dia kekuatannya dari 2 hal tadi. Ada kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif itu adalah 2 dari 5 alat bukti yang ada. Nah, jadi misalnya saksi plus keterangan terdakwa. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kuantitatif, maka 2 saksi itu bisa dikatakan sebagai 2 alat bukti. Nah, karena misalnya saling menerangkan kepada hal yang sama tapi berdiri sendiri dia. Nah, tapi semakin memperjelas itu bisa dikatakan demikian. Nah, sebenarnya penjelasannya demikian itu. Baik, dan terkait dengan kualitasnya begitu, untuk memastikan bahwa ini semakin banyaknya alat bukti ini menjunjung kualitas dari alat bukti masing-masing. Akan berbeda dia penakarannya, khususnya misal dalam saksi. Saksi itu akan dilihat dari sumber mana dia mendapatkannya, kemudian substansi darinya, kemudian penyebab mengapa dia bisa memberikan kesaksian. Misalnya berdasarkan KUHAP itu kan harus yang dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Nah, itu kan kekuatan pembuktiannya akan berbeda. Gitu. Karena akan dikenal ada yang namanya testimonium di auditu, ada unus testis, nulus testis, ada satu saksi itu bukan saksi dia. Tapi ketika ada satu alat bukti yang menerangkan hal itu, hal yang sama tentang satu saksi tadi, itu juga bisa digunakan. Gitu. Baik, jadi disesuaikan lagi ya dengan kondisinya dan juga alat-alat bukti yang ada begitu ya. Baik, kalau misalnya kita lihat di persidangan kali ini banyak sekali ahli yang dihadirkan dibandingkan dengan saksi fakta begitu. Kalau tanggapan Anda ini terkait dengan banyaknya ahli, apakah ini akan tetap dihitung sebagai satu alat bukti ataupun alat bukti yang lainnya seperti 2 atau 3 mungkin? Nanti penakarannya tetap di hakim ya. Tapi ketika bicara tentang kalau kita mengacu kepada 2 ahli itu bisa, kalau secara kuantitatif bisa.
bisa dianggap sebagai dua misalnya sudah tidak ada lagi hal lain yang bisa dimunculkan untuk menambah keyakinan hakim ya bisa saja kalau hakim menilainya sejauh itu adalah yang seperti yang dimaksudkan. Cuman yang perlu saya sampaikan adalah Clifford menyatakan bahwa eyewitness nih adalah penting sebenarnya. Dalam konteks apapun sebenarnya saksi itu menjadi penting, apalagi saksi mata yang melihat sendiri. Karena pada kenyataannya ketika seseorang melakukan perbuatan pidana, dia punya dorongan pada umumnya akan menghilangkan bukti bahwa dialah pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Maka saksi itu memang tidak mengenal hierarki dalam alat bukti KUHAP, tapi dia mendapatkan tempat yang utama. Nah, harusnya yang diperkuat adalah saksi tadi. Kalau masalah ahli memang dalam konteks ini kayak patologi forensik dan lain sebagainya itu adalah cabang ilmu hukum yang kemudian membantu dalam proses rasio descendinya hakim dalam memutus nanti. Baik, ini terkait dengan saksi harusnya begitu yang lebih diutamakan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam kasus ini saksi ada di Cafe Olivier dan lain sebagainya begitu. Dan saat ini juga kami dapat bocoran terkait dengan akan mendatangkan begitu teman dari Jessica ketika dia masih di Australia. Nah, apakah memang ada saksi-saksi yang bisa didatangkan walaupun dia tidak berkaitan dengan kasus? Yang saya koreksi adalah bukan sebanyak-banyaknya saksi, tapi kualitas dari keterangan saksinya akan menjadi sangat jauh lompatan berpikirnya ketika kita memaksakan banyaknya jumlah saksi tapi tidak saling berkaitan. Karena ada istilahnya nanti corroborating evidence tadi yang sudah pagi juga kita jelaskan bahwa harus ada keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain. Sehingga ini saling membuat satu perspektif di mana hakim menjadi yakin. Contohnya ahli yang dihadirkan itu ada dalam rangka misalnya dia membuat interpretasi terhadap suatu fakta sehingga hakim nanti akhirnya menjadi yakin terhadap perkara tersebut. Nah, jadi itu yang harus diperkarakan, bukan masalah banyaknya tapi kualitas dari saksi maupun ahli yang dihadirkan. Yang pasti ahli itu harus dihadirkan dia sesuai dengan persoalan hukum yang sedang disidangkan. Jadi yang harus ada kaitannya sekali lagi. Baik, misalnya begitu ya, saksi yang akan dihadirkan ini adalah orang yang mengetahui dulu atau pernah mendapatkan ancaman begitu dari terdakwa dan ternyata dihadirkan dalam kasus ini walaupun memang tidak berhubungan. Apakah ini ada benang merahnya kalau Anda melihat ini? Jika saya menyelami jadi hakimnya gitu, saya akan menjadi sulit untuk membawa urusan masa lalu seseorang kemudian memutus. Tapi karena bagaimanapun yang kita tidak mau ini adalah perang opini nantinya. Boleh meyakinkan hakim dengan cara apapun, tapi setidaknya yang kita lihat adalah fakta hukumnya. Kalau sudah kejadiannya sudah berlalu, kemudian misalnya dia sudah diputus berdasarkan hal itu adalah kesalahannya dia. Karena tadi disinggung juga di ruang sidang ada istilahnya Ginstraf Sonderschools kan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, kita lihat saja apa unsur kesalahannya, apakah ada kaitannya langsung dengan kasus yang sedang disidangkan. Saya bicara langsung. Nah, itu yang harus diperhatikan. Baik, ini langsung begitu ya dengan kasus yang disidangkan. Betul. Begitu dan terkait dengan yang harus begitu ya dilihat oleh saksi fakta ini adalah persiapan dan juga jarak waktu begitu antara dari dia memikirkan untuk membunuh dan juga kejadian pembunuhan tersebut begitu. Nah, pada saat persiapan dan lain sebagainya seperti contohnya menghilangkan alat, menghilangkan bukti, mendapatkan barang yang digunakan untuk membunuh ataupun mempersiapkan barang-barang yang digunakan untuk membunuh. Apakah ini adalah hal-hal yang memang harus bisa dibuktikan terkait dengan unsur-unsur kesengajaan ini atau bisa diwakilkan dengan hal lain? Sebenarnya dalam pertanyaan yang tadi Yufi ajukan itu kalau saya tidak salah di pasal 53 KUHP percobaan, hal itu banyak disinggung. Ada mengenal beberapa tahapan sebelum mengeksekusi. Ada tahapan persiapan, permulaan pelaksanaan, dan kemudian pelaksanaan itu sendiri. Nah, niat yang harus dikonkretkan tadi itu harus punya jeda kan? Sebelum melakukan sesuatu harus ada tahapan persiapannya. Nah, ketika sudah mendekati dengan objek yang akan dituju, itu sudah tahapan permulaan pelaksanaan. Dan ketika eksekusi dia ada tahapan pelaksanaannya. Nah, kalau kita sepakat tadi dengan jeda waktu yang diberikan, maka kita tetap mengkualifikasikan di pasal 340 KUHP. Karena saya juga tidak akan merubah pendapat saya terhadap 340 KUHP tadi, harus ada jeda waktu berpikir gitu. Dan apakah harus ada yang melihat terkait dengan proses-proses tersebut? Dalam konteks ini sebenarnya teknik investigasi saja ya, karena tidak semua perbuatan pidana itu pasti ada orang yang terang benderang melihat, sehingga di sini dituntut agar aparat penegak hukum one step ahead,
satu langkah lebih maju daripada pelaku perbuatan pidana. Karena umumnya pelaku perbuatan pidana ini sudah memperhitungkan semua, sudah mengkalkulasikan perbuatan yang akan dia lakukan. Apakah tertangkap atau tidak tertangkap, atau bagaimana step selanjutnya yang harus saya lakukan. Jadi yang dituntut di sini adalah penyidik, kemudian aparat penegak hukum itu harus satu langkah lebih maju untuk mencermati hal semacam itu. Baik, jika petugas itu harus satu langkah lebih maju, tapi lagi-lagi kan ini adalah praduga tidak bersalah begitu ya, ketika ada seseorang yang dituduh untuk melakukan pembunuhan berencana. Betul. Tapi untuk rencananya sendiri jika itu tidak terlihat, apakah dakwaan ini masih akan bisa berlaku? Asas praduga tidak bersalah, kemudian ada asas praduga bersalah. Menurut Herbert L. Packer, dua asas ini tidak bertentangan, tapi cuman berbeda saja. Nah, sehingga tergantung tadi yang kita bicara, satu deskriptif faktual, satunya bicara legalistik formal. Maka yang harus dilihat adalah sebenarnya secara formalitas apa yang dilakukan oleh si pelaku perbuatannya tadi. Karena sekali lagi perbuatan material yang harus dibaca untuk dilihat. Sehingga tidak mungkin menyangkakan seseorang itu didakwa melakukan suatu perbuatan pidana tanpa dibuktikan terlebih dahulu dia. Maka harus dibuktikan kesalahannya, sehingga ada proses di mana kesalahan. Dan jika tidak terbukti pada saat di persidangan? Ya, ada kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Seseorang itu dia bersalah misalnya berdasarkan dolus dan culpa, kesengajaan atau kealpaan. Kemudian baru dia nanti bertanggung jawab secara pidana. Nah, apakah dia punya alasan menghapus pidana, misal dia pasal 44 sampai 51 KUHP, ternyata tidak misal dalam kasus ini, maka dia akan mempertanggungjawabkannya secara pidana. Tapi harus memenuhi kualifikasi dulu bahwa orang itu bersalah. Baru ketika bersalah tadi, baru dia bertanggung jawab nggak dia secara pidana. Kalau ternyata iya, berarti dua hal itu sudah mencocoki rumusan delik, maka seseorang itu tidak ada alasan untuk tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Tapi dalam kasus ini tadi yang mau kita lihat adalah bukti konkretnya, bukti nyatanya bahwa peradilan ini misalnya nanti dijalankan bukan pakai unfair prejudice tadi, bukan pakai persangkaan yang misalnya boleh dilakukan oleh orang lain. Dan saya juga agak mengkhawatirkan, misalnya menyayangkan juga kalau seandainya ada suatu kegiatan-kegiatan untuk membuktikan kebenaran tadi di luar persidangan. Karena bagaimanapun kita harus menghormati jalannya persidangan ini. Saksi yang dihadirkan itu mempunyai nilai keterangan ketika disumpah dan di muka persidangan. Nah, begitu juga ketika kita ingin melakukan suatu uji coba misalnya terkait ahli misalnya, memang harus dibedakan. Ketika ahli itu harus misalnya ahli yang dihadirkan forensik untuk menakar apakah orang ini mati secara tidak wajar atau tidak, maka dia harus lakukan tindakannya tadi otopsi misalnya. Nah, itu akan berbeda dengan ahli yang lain misalnya di luar dari konteks itu, misalnya ahli BPK, karena dia sudah punya kemampuan secara sebagai auditor, dia sudah bisa mengetahui bagaimana kerugian keuangan negara, maka dia tidak perlu tindakan. Nah, semacam hal ini harus dipahami secara tuntas gitu, dan kemudian harus diuji juga misalnya terkait dengan ahli adalah karena saintifik tadi yang disinggung di muka persidangan, ya harus diuji validitasnya. Validitas tadi aturannya adalah lihat dari dua hal, lihat dari alat ukur dan metodologinya. Nah, itu yang akan jadi acuan dari majelis hakim untuk menakar apakah saya bisa menggunakan ini sebagai salah satu alasan saya untuk memutus perkara ini atau tidak. Nah, itu dikembalikan ke majelis hakim, karena sekali lagi ahli itu boleh memberikan keterangan pendapatnya sesuai dengan gambaran umum, sehingga pertanyaannya hanya berupa hipotesa, tapi tidak boleh dia misalnya memberikan pendapat atas jalannya persidangan. Nah, yang boleh menilai nanti tentang jalannya persidangan tadi sekali lagi itu ke majelis hakim. Jadi tidak ada kewajiban dari majelis hakim untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh ahli selama keyakinan majelis hakim itu berbeda. Baik, kembali lagi ini semuanya ke majelis hakim begitu ya, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa apa yang dikatakan atau pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh ahli ini akan sepenuhnya dipergunakan begitu oleh Betul. majelis hakim dalam memperoleh keyakinan. Tapi jika kita bandingkan begitu ya, tadi banyak sekali disebutkan terkait dengan prosedur-prosedur yang akhirnya tidak dijalankan dalam kasus ini. Jika mungkin kita bandingkan dengan Amerika Serikat atau di luar negeri sana, ketika ada prosedur-prosedur yang tidak dilakukan, maka kasus ini akan dengan mudahnya untuk ditutup ataupun terdakwa bisa dibebaskan. Apa pernah di Indonesia terdapat kasus yang memang seperti ini, kesalahan prosedur sehingga kasus ini menjadi batal demi hukum? Sependek pengetahuan saya ada beberapa kasus yang misalnya masalah error in persona ya, salah tangkap. Tapi orangnya sudah melewati proses hukum bahkan, kemudian sudah diputus bersalah, di tengah jalan baru ditemukan novum atau bukti baru, ternyata dia bukan pelakunya. Kalau saya tidak salah, kita pernah dihebohkan dengan kasus Rian Jombang ya. Dulu ada David alias Kemat yang pernah ditangkap
dikaitkan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang. Waktu itu polisi tidak tahu, tapi kemudian ketika kasus Rian Jombang mencuat, Rian Jombang mengakui bahwa saya pelakunya. Nah, kebetulan David tadi adalah salah satu yang, kalau saya tidak salah dalam berita-berita yang pernah saya ikuti, itu adalah kasus salah satu yang error in persona tadi. Nah, tapi prosedurnya mungkin karena buktinya tidak cukup atau bagaimana, ya sekali lagi kita bicara pada faktanya itu terjadi. Karena bagaimanapun penyidik kepolisian juga manusia ya. Saya yakin dan percaya pasti setiap orang punya kesalahan. Cuman yang kita mau hilangkannya adalah meminimalisir saja. Kita mencintai kejaksaan, kita mencintai pengadilan, kita juga mencintai kepolisian. Harapan kita adalah agar ini didorong, agar aparat penegak hukum semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, kemudian mengayomi dalam konteks yang sewajarnya tadi. Dan persidangan kali ini adalah momennya begitu ya, betul, untuk menunjukkan wajah dari pengadilan di Indonesia seperti apa, dan juga bisa menjadi pembelajaran begitu ya bagi masyarakat Indonesia terkait dengan peristiwa hukum begitu yang terjadi di negara kita. Baik, Bang Heri Firmansyah, ini kita akan jeda dulu sejenak, dan pemirsa kita masih akan kembali nanti dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan narasumber yang berbeda sesaat lagi. Oke. Bang Heri sama Pak Ardhito dulu aku ya. Aku mau ganti pasangan. Sore, Mbak. Aduh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kayak aku tuh kalau ketemu sama Mas Ardhito pasti nanya sehat gitu. Karena selama ini tuh selalu deh. Aku aja kemarin udah mulai flu-flu gitu. Kayaknya emang ada vitamin khusus nih buat JPU. Enggak lah. Aduh, komandannya